Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema mendidik anak berbakat dan berbudaya. Tentunya bersama saya dan juga kedua narasumber yang masih di tengah-tengah kita pemirsa, ada Bunda Yofi dan juga Pak Redo. Saya ingin kembali ke Pak Redo berkaitan dengan tema kita, Pak, mendidik anak berbakat dan berbudaya. Tadi kan kita diskusikan bahwa seni ini sebagai salah satu sarana nih, bahwa tidak bisa dipisahkan dengan dunia akademik nih. Iya. Tapi kan kembali lagi Pak, tiap karakter anak kan beda-beda. Ada anak yang bisa masuk pendekatannya melalui seni gitu, bahwa seni ini bagian dari kehidupan dan semua mata pelajaran ada aspek seninya sebetulnya. Tapi gimana dengan anak-anak yang mungkin tidak ada jiwanya, tidak ada ketertarikannya? Nah kalau Pak Rido sendiri pendekatannya seperti apa nih? Nah, jadi kalau sesuai pengalaman Pak Rido ya, beberapa anak nih memang yang jarang ada jiwa seninya. Contohnya aja kalau kita suruh gambar, Pak kami udah bisa nih Pak gambar, katanya udah ngerti kami katanya. Iya. Ya kita ajari basicnya dulu kayak gitu. Kita kasih percayaan, bisa kok. Coba kalau dicoba pasti bisa. Udah bisa nih Pak kami, udah yang baca dicoba. Jadi intinya tuh ya bisa itu karena terbiasa. Nah jadi contoh lain misalnya anak-anak, Pak kami nggak bisa nari Pak, kami kaku. Coba dibuka referensi itu dance tuh gimana kayak gitu nah. Jadi anak-anak tuh tergerak hatinya tuh jadi pengen kayak gitu kan. Pokoknya tuh jangan kita patahkan. Oh iya memang kok udah bisa, janganlah, udah usahlah. Nah kalau kita patahkan kayak gitu ya udah mereka nggak mau coba yang baru. Jadi mereka tuh nggak ada niat, mana cobalah kata Pak Ridho ini pasti bisa kayak gitu nah. Jadi kita tuh kasih penguatan kan anak sama kepercayaan, menurut saya kayak gitu. Jadi sehingga jadi motivasi juga bagi anak gitu ya Pak. Kalau di usia anak sekolah dasar nih Pak, secepat apa mereka mengenal dirinya sendiri? Ini mungkin pertanyaan yang sedikit mendasar ya Pak. Karena kan udah kuliah aja nih Pak, udah kuliah bahkan udah bekerja masih ada yang merasa kayaknya masih bingung, saya ini kemana? Ini jalan saya bukan sih sebenarnya. Apalagi di sekolah dasar gitu kan. Ini sebenarnya saya ini suka nggak sih melakukan hal ini atau ini sesuai nggak sih dengan jiwa saya? Nah kalau di anak sekolah dasar sekarang tuh seperti apa sih? Kalau sekolah dasar itu bisa kita lihat dari kesehariannya kan bisa kayak gitu. Jadi ini anaknya lebih menonjol ke akademik atau ke seni. Kalaupun dia di seni, itu seninya seni kemana, itu bisa kita lihat. Caranya yaitu kita kasih kayak tugas atau praktis yang lain, kayak gitu kan. Contohnya misalnya, Pak kami ini kaku Pak kalau acting, kami ini kaku kalau bikin video pembelajaran. Tapi di olahraga dia ini unggul. Nah jadi kita tuh tahu dari situ, oh berarti ini dari sisi olahraga dia unggul. Nah, oh yang ini dari sisi seni dia unggul. Sedangkan ini dari sisi akademik dia unggul, tapi dia lemah di seni. Nah, jadi kembali lagi itu tugas guru gimana caranya menyatukan itu semua. Oke, dan anak-anak tuh sebenarnya sadar nggak sih Pak bahwa dia tuh plusnya itu di bidang A gitu, minusnya di bidang B misalnya. Ini harus dikasih tahu, harus didirect oleh gurunya sedemikian rupa atau sebenarnya si anak juga tuh sebenarnya menyadari bahwa dia. Nah, jadi kalau menurut saya itu cara menyadari anak-anak bahwa mereka itu unggul di bidangnya itu, ya itu gurunya dulu harus kasih tahu ke mereka. Tapi jangan selalu jangan dengan cara yang langsung, misalnya, woi kok anaknya olahraga nih, nggak bisa kau di seni. Nggak bisa juga langsung to the point gitu ya. Semua kan butuh proses tuh, kita lihat dulu. Oh kayaknya anak ini di seni bisa nih, jadi kita kasih dukungan. Ayo nak, coba kita itu yuk bikin konten atau kita bikin lukisan atau karya. Tanpa kita bilang kau ini unggul di seni, nanti mereka nggak mau coba yang lain. Jadi fokusnya ke seni. Jadi kita kasih penguatan di situ, tapi yang lain tetap beriringan juga kayak gitu. Iya, sebenarnya dikasih gambaran dan dikasih bimbingan dari guru itu sangat penting. Karena kalau saya dulu Pak Redo, saya tuh selalu ranking 3 kalau di sekolah. Kalau nggak 37, 38 gitu kalau di. Pokoknya 3. Karena ilmunya eksak kalau di sekolah. Saya akhirnya menemukan di waktu pasca sekolah lah gitu, bahwa saya
anaknya di sosial ternyata bukan di anak eksak. Nah, pada akhirnya masnya tahunya di akhir kan udah Iya, besar. nih. Nah, mungkin itu tadi gurunya mungkin kurang memfasilitasi anaknya. Jadi sehingga anak tuh nggak tahu di mana nih potensi saya karena gurunya nggak terlalu memperhatikan mungkin ya. Harusnya guru saya Pak Rido. Ya Bunda, gimana tanggapannya Bunda? Ini anak-anak ini kan ada yang dia sadar, ada yang Iya, mungkin nggak betul. sadar, harus diarahkan terlebih dahulu bahwa dia tuh plusnya di bidang tertentu gitu, dan bidang yang dia lebih daripada teman-teman yang lain mungkin harus terus diasah gitu, dan banyak yang nggak sadar itu Bunda. Iya, kalau Bunda juga seperti itu sih, karena memang sekarang bukan satu anak ya, jadi Anaknya banyak ya, banyak Bunda? anak, jadi banyak macam sekali. Jadi memang Bunda saring juga itu. Ada beberapa anak dulu yang ikut, memang dia pemalu nih, susah kan? Kalau pemalu susah. Terus dia bilang, saya nggak basicnya di sana gitu. Tapi saya lihat anak ini menarik gitu, cantik ya kan. Dia mau diarahkan. Jadi saya bilang aja, bagus kok kamu, bagus kok. Jadi dengan menampilkan kepercayaan diri yang tinggi, mereka akan mencoba. Ya, betul. Seperti yang dikatakan Pak Redo tadi, kita jangan menjudge, oh kamu tidak bisa. Padahal dia memang tidak bisa, tapi saya bilangnya, oh bagus kok kamu. Iya. Begitu. Jadi ada kepercayaan diri sehingga menimbulkan mereka menjadi anak yang berani dan Betul. ingin mencoba. Ya siapa tahu ternyata bakatnya terpendam Bunda ya. Iya, Betul, betul. halang tembok ternyata Iya, nih. betul. Tapi terlepas itu semua nanti kan namanya hobi, ini bisa berubah-ubah. Anak segini ya Pak ya, Iya, masih lebih bisa lah. berubah. Jadi ya serahkan aja dengan anak-anak. Yang penting kita mengarahkan begitu. Karena sangat bahaya sekali kalau tidak menemukan passion yang sebenarnya bagi Betul. anak-anak ini. Apalagi ini kan Contohnya, ketika tidak menemukan Iya, iya. terlepas dari apakah dia pendidikan formal nanti Betul, apa, betul, kuliahnya betul. apa, tuh terlepas dari hal itu ya. Ketika dia tidak menemukan passion yang sebenarnya atau bakat yang sebenarnya ada dalam dirinya itu tidak terasa dengan semestinya, itu sangat sayang sekali Bunda ya. betul betul. Iya, karena ini banyak sekali jadi pembahasan gitu kan. Kita banyak sekali bidang dan lain sebagainya. Setiap orang kan punya kelebihan di Iya. bidangnya masing-masing. Jadi kadang kalau seperti kita dulu itu kan sekolah sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi kita tidak tahu kita maunya kemana. Jadi manut aja kata orang Jawa ya kan. Manut nggih aja apa kata orang tua, ayo ikut gitu. Kalau Bunda juga dulu juga korban seperti itu karena memang ya dulu belum semodern sekarang kan. Jadi Bunda nggak mau melewatkan itu semua. Jadi anak-anak harus mengenali, Dirinya sendiri. oh iya, kamu harus mencoba banyak hal. Karena kalau kita tidak mencoba, mereka juga tidak tahu mereka mampunya di bidang apa begitu. Kuncinya adalah mencoba dan Yes. menggali supaya menemukan potensi diri yang Betul. sebenarnya, supaya bisa sampai di puncaknya nanti Betul. Bunda. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu, kita nanti obrolkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.